selamat datang kembali di Law Podcast. Podcast yang membahas kehidupan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Balik lagi nih bersama aku, Nima Zakia Faturrohma. Nah, untuk podcast kali ini aku gak sendirian. Aku ditemenin sama Kak Farel. Halo Kak Farel. Halo nih Mas. Hai, apa kabar nih? Baik, mantap nih. Alhamdulillah. Kamu gimana? Baik kan? Alhamdulillah, kabar baik juga. Nah, teman-teman, podcast kali ini aku mau bahasin seputar Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Nah, yang perlu kalian tahu, Kak Farel sendiri adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum. Widih apa tuh? Keren banget ya? Enggak lah, biasa aja itu mah. Ngomong-ngomong tentang BEM, aku ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Apa aja tuh pertanyaannya? Pertanyaan pertama nih, yang banyak teman-teman aku tanyakan dan ya mungkin ada sebagian orang yang tahu. Kan BEM di Fakultas Hukum tuh beberapa waktu itu pernah vakum. Itu gimana sih tanggapan Kak Farel sendiri? Ya, persoalan mengenai BEM Fakultas Hukum itu yang pernah vakum 2 tahun ke belakang ya. Iya, betul. Berarti 3 tahun ke belakang sebenarnya. 3 tahun ke belakang. Tanggapanku sih kayak gini nih. Itu cukup fatal karena BEM Fakultas Hukum, semua BEM lah di Indonesia gitu kan, punya tugas dan fungsi yang diatur kayak gitu. Nah, kalau BEM Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman itu diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Sudirman nomor 16 tahun 2018 tentang organisasi dan tata laksana kemahasiswaan. Nah, pengaturan terkait BEM itu sendiri di tingkat fakultas diatur di pasal 18. Di sini ada tugas dan fungsinya kayak gitu loh. Nah, artinya ketika BEM FH itu vakum, tugas dan fungsinya ini gak akan berjalan. Ya, itu titik fatalnya. Apalagi kalau kita mengetahui tugas dan fungsinya, yaitu pertama, menyerap aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua, menyusun program kerja tahunan. Yang ketiga, melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas program kerja dengan UKM di tingkat fakultas atau himpunan-himpunan mahasiswa yang ada. Cuma di Fakultas Hukum itu kan gak ada himpunannya karena kita hanya satu jurusan nih. Iya, betul. Kemudian kita bisa bertindak atas nama mahasiswa fakultas, baik ke dalam maupun keluar fakultas. Yang kelima, kita membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang udah kita lakuin nih. Dan yang keenam, kita memberikan masukan atau saran kepada pimpinan fakultas berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan. Yang perlu digarisbawahi banget sih di sini terkait kita menyerap aspirasi mahasiswa, kemudian kita juga bertindak atas nama mahasiswa baik keluar maupun ke dalam fakultas ya. Kemudian memberi masukan dan saran kepada pimpinan, ini yang sangat penting sebetulnya. Dan gak berjalan dong kayak gitu. Akhirnya yang kita naungi yaitu UKM-UKM ataupun mahasiswa. Kita kenal mahasiswa Fakultas Hukum itu dengan istilah KBMFA ya, atau Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum. Tentunya Universitas Jenderal Sudirman. Nah, itu gak bisa kita fasilitasi selama 2 tahun. Kayak gitu loh, makanya fatal. Kak Farel sendiri tahu gak sih kok bisa vakum gitu? Apa ada alasan tertentu atau hal lain-lain? Ya, secara garis besarnya aja ya gitu ya. Iya, garis besarnya. Jadi pada tahun 2017 kalau gak salah, antara 2017 atau 2018, itu panitia pemira bersama BEM yang sedang bertugas di tahun itu ada beberapa kesalahan dalam menginterpretasi konstitusi KBMFH. Nah, akhirnya pemira itu tidak bisa dilanjutkan. Konsekuensinya tidak kepilih dong ketua BEM yang baru gitu. Dan terus berlanjut sampai 2 tahun. Kemudian di tahun 2017 atau 2018 itu aku juga posisi lagi menjabat di DLM tingkat universitas. Melihat kondisi KBMFH yang demikian, akhirnya aku tuh inisiatif untuk membuat DLM. Karena pada saat itu DLM di fakultas belum ada. Nah, dengan mengumpulkan ketua-ketua UKM pada saat itu, kita terbentuk dan nyepakatin DLM untuk mempersiapkan panitia pemira dan pemilihan ketua BEM selanjutnya. Di samping itu juga merapihkan kembali peraturan perundang-undangan yang ada di Fakultas Hukum sebagai dasar atau aturan terkait lembaga-lembaga yang ada
di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman kayak gitu. Oh gitu. Jadi udah kejawab semua ya teman-teman semuanya yang bertanya-tanya kenapa sih kok bisa ada kevakuman kemarin-kemarin. Nah sekarang aku mau tanya nih, apa sih yang membuat Kak Farel tuh berani gitu yakin mengajukan diri mencalonkan sebagai ketua BEM? Oke, soal itu sebenarnya banyak pertimbangan ya Nim ya. Gimana tuh? Ya pertama dari diri sendiri dulu sih, kayak sebagai orang yang kebetulan paham soal kondisi, kemudian ya mungkin kita ya angkatan aktif 2016 nih ya, angkatan aktif terakhir lah kayak gitu kan. Sayang banget sih kayaknya kalau misalnya kita nggak ngelakuin sesuatu, apalagi menurutku pribadi itu baik ya, karena kita berusaha merevitalisasi kembali kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum. Karena memang dampak dari kekosongan itu benar-benar kegiatannya ya di FH, khususnya mahasiswa ini agak redup-redup gimana gitu, dan banyak yang nggak terfasilitasi dengan baik kayak gitu. Kemudian juga ada dorongan dari beberapa teman-teman, dukungan juga. Ya akhirnya saya eksekusi aja lah kayak gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya? Nah ya kayak gitulah. Cuman memang motivasi paling besar ya satu sih gitu. Kita harus ninggalin bekas baik dimanapun kita berada gitu. Apalagi ya, betul banget. Setelah ini kan lulus ya. Nih Kak Farel ini mahasiswa akhir loh. Doain ya teman-teman. Amin. Biar cepet lulus. Iya. Oke, makasih doanya. Ya gitulah pokoknya soal motivasi kenapa mau gitu. Yang lain pada lulus gitu kan. Tahun ini memang tahun-tahunnya 2016 buat lulus. Cuman kan itu pilihan sekali lagi ya. Ya baik-baik. Aku gak mau membahas soal ini. Aman. Nah, kabinet Kak Farel sendiri ini kan namanya Kabinet Berjuang ya? Benar-benar. Apa sih artinya itu? Terkait logo ya, sebenarnya logo itu yang nyetusin, yang konsepin itu namanya Ales. Dia seorang manusia. Oh gitu Kak Ales ya. Oh boleh tuh kapan-kapan aku mau tanya langsung sama Kak Ales. Iya, manusia itu menteri kita ya, menteri di PSDM. Kementerian PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Dia ngasih ide, udah namanya Berjuang aja gitu. Kemudian Mas Menteri lagi nih, si Faisal Indra yang gambarin logonya gitu. Berjuang divisualisasikan dengan api ya. Artinya untuk membangun kembali, merevitalisasi kegiatan ini, karena BEM 2 tahun kosong, tahu-tahu ada lagi, itu butuh keberanian gak sih? Kita butuh konsep, kita berani konsep apa? Untuk eksekusi itu kita berani nanti untuk menurunkan itu kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Itu butuh keberanian, butuh semangat lah yang membara gitu lah istilahnya. Semangat membara. Karena ini jadi penting banget sih nih buat apa ya, mengingatkan kembali, karena di tahun ini, BEM tahun ini itu kita benar-benar berusaha menggebrak dan membangun kembali kayak gitu. Walaupun ada pandemi Covid ya, tetap aja kita putar otak gimana caranya harus biar tetap berjalan. Benar, kita tetap fasilitasi mahasiswa secara umum semuanya, KBM, UKM ataupun yang lain, kita bantu semuanya. Nah, sebagai generasi baru, hal apa sih yang mau dibawain sama Kabinet Berjuang ini, yang mau diangkat gitu? Kalau ditanya sebenarnya apa sih yang mau kita bawain di BEM tahun ini, kita mau revitalisasi kembali, kita jabarkan lagi ya. Kalau dulu kegiatan FH itu ramai kegiatan mahasiswanya, mau UKM, kemudian KBM FH juga tuh bener-bener ramai karena ada BEM di situ. Nah, kita pengen kembali ke masa-masa itu yang pertama. Kemudian dialektika di antara mahasiswa untuk teman-teman ikut kembali ke forum, kemudian bersidang, menyepakati sesuatu untuk membangun kembali aturan-aturan, kultur yang baik di lingkungan Fakultas Hukum Unsud ya kepada mahasiswanya, dan gak menutup kemungkinan buat dekanatnya juga. Jadi belajar dari kesalahan, apa yang salah itu kita buang, kita bangun kembali, itu nanti dipertahankan. Cuma untuk kebudayaan yang dulu yang baik itu kita pertahankan kayak gitu. Kita hidupin kembali kayak gitu. Makanya logonya tadi kalau balik lagi ke logo itu kan api gitu loh, menyerangi. Iya, buat menerangi lagi biar gak redup-redup lagi lah kegiatan mahasiswa kita. Bagus banget sih. Gila. Kan di Kabinet Berjuang ini ada beberapa
kementerian atau departemen gitu kan yang ya umum lah di setiap organisasi pasti ada. Nah ini ada apa sih yang membedakan gitu? Ya, yang membedakan kementeriannya sih sekarang sih ya. Aku tambahin ada pemberdayaan perempuan sama satu penelitian dan pengembangan. Sisanya sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku bahas kedua itu yang kenapa aku munculin karena isu terkait perempuan itu banyak, cuma tidak pernah terfasilitasi dengan baik di FH. Harapan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa ya. Aku bilang mahasiswa secara umum terkait isu-isu perempuan yang ada gitu. Karena sebenarnya permasalahan perempuan ini cukup banyak di tingkat univ gitu. Dan nggak sebatas di lingkungan kampus sebetulnya sih. Juga isu-isu perempuan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Cuman coba kita cater dulu masalah-masalah yang ada di sekitar kita di Fakultas Hukum ini. Kayak gitu loh. Kemudian yang kedua, Litbang Penelitian dan Pengembangan itu lebih ke audit internal kita aja sih. Biar kita rapih dalam melaksanakan kayak pengawasan internal aja, biar kita tuh konsisten, rapih dengan apa yang sudah kita canangkan. Kalaupun ada perubahan kita hitung dengan matang. Kemudian kita juga berusaha untuk mendapatkan feedback dari KBMF atau seperti apa agar terus lebih baik kayak gitu. Nah, buat teman-temanku yang perempuan, sekarang kan udah banyak wadah nih. Jangan takut kalian untuk bersuara. Bener nggak Kak Farel? Betul banget, Nah, benar-benar. Pertanyaan terakhir nih. Harapan terhadap Kabinet Berjuang untuk KBMFH itu apa dari Kak Farel sendiri? Kalau Kabinet Berjuang berarti dari pimpinan sampai dengan ke stafnya harapannya konsisten dengan apa yang kita canangkan hingga akhir dan benar-benar harapan atau output daripada setiap proker itu terasa oleh KBMFH. Mungkin gak terasa untuk semuanya pastilah ya, karena tergantung juga sih teman-teman KBMFH itu mau difasilitasi atau enggak gitu. Cuman ya kita pasti siap ketika ada yang membutuhkan sesuatu dan itu memang terkait tugas dan fungsi ataupun wewenang BMFH pasti kita bantu, tidak membeda-bedakan siapapun itu kayak gitu. Nah harapan kedepannya ya apa yang kita bangun sekarang dipertahankan. Kemudian teman-teman KBMFH sekarang juga mulai membiasakan kembali untuk berkegiatan aktif yang berbau kemahasiswaan baik itu akademik maupun non-akademik di Fakultas Hukum, karena dari hal itu juga bisa menambah nilai ataupun akreditasi daripada Fakultas Hukum supaya kegiatan mahasiswa itu terus di notice atau dilihat sebagai salah satu hal yang penting oleh pihak dekanat maupun pihak rektorat. Kalau kegiatan kita tuh benar-benar bagus banget karena kita memang bersinergi, kita bersatu. Maka dari itu slogan kita ataupun moto kita adalah Kabinet Berjuang Fakultas Hukum atau FH Unsud bersatu kayak gitu. Ngobrol sama Kak Farel tuh kayak mendengarkan dongeng gitu loh. Oh gitu ya. Aja didengar. Boleh kali ya buat penutup nih kita slogan bareng-bareng. Oke, sebentar. Kabinet Berjuang FH Unsud bersatu. Yeay. Ya, berakhirlah episode kali ini. Buat teman-teman di sana, jangan lupa cuci tangan dan jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.